Kembali dalam Telisik Hukum dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengikuti perbincangan pada malam ini, Anda bisa menghubungi kami ke telepon 0214223711. Namun sebelum kita terima telepon lagi nih, Pak Oto, ada satu yang menjadi benang merah dari pembicaraan kita di segmen tadi, adalah pemahaman masyarakat yang masih belum dalam tentang ini. PR apa? Ini jadi PR buat siapa nih Pak? Untuk agar masyarakat bisa lebih aware, lebih paham, lebih bisa mengantisipasi sebelum memutuskan untuk pinjaman online. Kalau persoalan tentang pemahaman, maka biar bagaimanapun ini kewajiban pemerintah. Ya kan, kewajiban pemerintah. Bank Indonesia juga termasuk juga OJK. Jadi dia nggak boleh take it for granted, seakan-akan ya itu urusan kalian sendiri, enggak. Karena ini kan OJK itu yang mengatur semuanya, yang memberikan otoritas itu kan. Kalau dia memberikan izin, ya dia harus menjelaskan pada masyarakat risiko-risiko yang timbul karena adanya ini. Jadi nggak boleh itu diserahkan pada masyarakat begitu saja. Ya, jadi pemahaman-pemahaman tentang risiko-risiko itu harus diberikan. Nah, ada saya baca dari pihak pemerintah yang mengatakan ya harus tahulah kalau pinjam uang itu harus bayar. Ya semua orang tahu. Betul. Gitu kan. Semua orang tahu. Tapi harus dijelaskan sebelum meminjam itu. Nah, karena saya khawatir jangan-jangan kreditur pun pasti nggak ngomong kan. Dia taunya dia hanya kasih pinjam, bunganya berapa, saya nggak yakin mereka yang ditandatangani itu bagaimana, dia teken aja semua itu. Iya, karena tadi kan? Yang di awal mereka sudah dibuai dengan kemudahan kan? Dan kecepatan pencairan itu, Pak ya. Jadi sekiranya ditunjukkan perjanjian itu sama dia, apa dia mampu membaca perjanjian itu? Betul. Iya kan? Tidak mungkin dia bisa memahami perjanjian itu. Itu sebabnya saya katakan tadi itu, dia punya potensi menyalahgunakan keadaan itu. Misbreak yang saya katakan tadi itu. Jadi di dalam hukum itu dikenal. Jadi kalau ada satu perjanjian yang di mana salah satu pihak, terutama kreditur, menyalahgunakan keadaan sehingga merugikan si debitur, perjanjian itu bisa dinyatakan batal loh. Oh gitu. Oh iya, risikonya. Ini menarik Pak. Kita kita akan bicarakan lebih detail lagi, tapi kita terima telepon dulu Pak ya. Betul. Halo, selamat malam. Selamat malam. Baik, dengan siapa Mas? Dengan Ridwan. Oke, Mas Ridwan, ada Pak Oto Hasibuan di sini. Kira-kira apa yang mau Mas Ridwan share di Telisik Hukum kali ini? Iya, saya sudah hampir setahun ini minjam beberapa pinjaman online ya Mas ya, pinjaman online. Terus kemudian ia merasa terganggu dengan terornya karena saya ngerasanya kayak teror ya, karena dihubungi setiap menit tuh ada telepon yang masuk gitu. Saya nggak bisa ngangkat terus-terusan karena kan juga harus ada kerja, harus dikerjain apa gitu. Cuman ketika deadline lewat, jatuh tempo, itu terus-terusan dari pihak, saya nggak tahu dari pihak banknya, dari pihak penyedia jasanya atau dari pihak lain, tapi itu terus-terusan gitu Mas. Ya, tapi Mas Ridwan tentunya paham ya risiko yang akan diterima dengan kondisi seperti tadi ya? Paham sih, tapi hanya saja saya tidak tahu ada kondisi untuk ditelepon terus-terusan seperti itu Mas, dihubungi melalui WhatsApp atau telepon, dan bahkan saya curiga nomor saya diretas ya kayaknya, soalnya dia sampai tahu siapa atasan saya, seperti itu, mengancam akan memberitahu atasan saya dan teman-teman lain. Pertanyaannya Mas Ridwan ke Pak Oto apa? Pertanyaannya, apakah kalau misalnya kita belum bisa membayar, itu apakah akan terus seperti itu? Atau ada jaminan hukum lain yang maksud saya agak bisa di-freeze dulu untuk peminjam yang belum bisa membayar? Atau seperti apa sih kebijakannya harusnya secara hukum gitu Pak? Oke. Silakan Pak Oto. Oke Ridwan, nah ini masalah sulit nih Ridwan ya. Seperti yang saya katakan, memang harus jujur saya katakan, memang hutang itu harus dibayar. Apapun terjadi, hutang adalah hutang. Sampai orang mati pun itu adalah hutang. Jadi, nah persoalannya sekarang, kalau Anda tidak mau bayar, ya kalau tidak mampu membayar,
Ya, teorinya tentunya kalau nggak mampu membayar, kreditur bisa menuntut haknya, tapi tentunya harus melalui pengadilan. Tidak bisa dia memaksa-maksa dengan cara menteror orang gitu loh kan. Nah nanti kalau sampai ke pengadilan, baru Anda di sana bersoal. Apakah nanti hakim menilainya Anda harus bayar berapa bunganya, apakah Anda harus minta keringanan kepada pengadilan ya. Nah kalau tetap juga Anda dinyatakan harus membayar, ya tergantung kepada si krediturnya. Apakah dia akan mengajukan Anda pilot, apakah memang Anda dibiarkan dan sebagainya. Walaupun saya katakan proses hukum yang akan ditempuh kreditur itu saya yakini akan tidak mudah dalam arti dari segi biaya. Karena umpamanya pinjamannya hanya 1 juta. Nggak mungkin dia bawa ke pengadilan dengan perkara 1 juta. Hanya untuk mendaftar biaya pengadilan pun mungkin lebih daripada 1 juta. Betul. Nah ini yang jadi kondisi kenapa akhirnya kreditur itu akhirnya menggunakan cara-cara kasar seperti ini. Karena dia tahu bahwa kalau dibawa ke pengadilan nggak mungkin nutup kosnya. Nah, tapi akibatnya dia melanggar hukum, nyuruh orang untuk menekan Anda. Jadi ini memang dilematis sekali buat kita. Jadi, tapi kalau pertanyaan Ridwan, apakah hutang itu harus dibayar? Hutang harus dibayar. Tapi kalau Anda nggak bisa bayar, terus bagaimana? Ya kan? Nah, Anda harus bicara kepada si kreditur itu, minta waktu, ya, restrukturisasi, apakah dikasih perpanjangan, minta supaya bunganya di stop dulu. Itu adalah tergantung negosiasi Anda kepada kreditur. Itu boleh-boleh saja. Itu hak debitur Pak ya, meminta restrukturisasi. Dia boleh mengajukan, tapi itu haknya debitur untuk memberikan atau tidak. Ya kan? Tapi kan bisa dibicarakan. Dan saya kira juga kreditur akan melihat kalau Anda sudah tidak bekerja, umpamanya PHK, kemudian dia lihat Anda tidak punya harta yang digunakan untuk membayar, dia mau pakai apa? Mau peras darah. Kan begitu. Nah, kreditur juga harus bijak melihat orang ini sengaja tidak bayar karena nakal atau memang tidak mampu. Nah, kan 2 kategori ini. Nah, orang tidak mampu nggak bisa dipaksa. Tapi kalau orang mampu tidak mau bayar, ya ini mungkin nakal. Nah, nakal. Tapi itu pun tetap nggak bisa dipaksa juga dengan cara melawan hukum. Ada saluran hukum. Nah, persoalan kesulitannya kreditur, ya itu resiko daripada bisnisnya juga, gitu loh. Yang harus diperhitungkannya dari semula. Gitu. Baik, Mas Ridwan, apa sudah cukup menjawab, Mas? Iya, cukup menjawab sekali sih, Pak. Makasih Mas Ridwan, mudah-mudahan cukup puas dengan jawaban tadi. Karena sebenarnya persoalan kembali ke Pak ya, bukan hanya soal pemahaman si debitur sebelum mengajukan pinjaman online, tapi juga persoalan-persoalan aturan. Aturan yang banyak yang harus ditelisik kembali agar bisa menyamankan buat semua orang gitu Pak ya. Kita akan bahas lebih lanjut Pak di segmen terakhir nanti, khususnya mengenai tadi konteks keadaan yang bisa memaksa debitur untuk melakukan pinjaman dan keadaan yang bisa memaksa debt collector untuk melakukan penagihan dengan cara apapun. Dan pemirsa Telisik Hukum, kami akan segera kembali tentunya dengan pembahasan lebih lanjut dengan Telisik Hukum lainnya. Kami segera kembali.